Setelah memanasnya konflik Iran dan Israel ini, kemarin saya tuh menemukan berita yang bikin saya tuh mengejutkan. Amerika Serikat, salah satu negara adidaya, ini sekarang sedang mempertimbangkan untuk ikut campur dalam konflik Israel dan Iran. Bayangin, mau ikut campur. Wow. Jika misalkan ini nanti benar-benar ternyata ikut campur Amerika Serikat, maka perang dunia ketiga ini bukan hanya cerita yang mustahil terjadi nantinya. Baik, di sini saya membahas dan menganalisa dari segi geopolitiknya ya. Jadi gini, pertama, jika kita misalkan mau bahas mengenai mungkinkah Amerika Serikat itu ikut campur dalam Israel dan Iran ini, maka pertama kita gak bisa lupakan fakta historisnya. Sejak berdirinya Israel tahun 1948, Amerika Serikat ini kan selalu jadi pendukung setia lah, baik dari bantuan militer miliaran dolar tiap tahunnya, sampai mengirimin senjata dan sistem pertahanan yang sangat canggih. Bahkan Amerika Serikat itu juga pernah dulu mengaktifkan operasi besar-besaran seperti kayak Operasi Nickel Grace saat Israel itu kewalahan dalam perang Yom Kippur 1973 dulu. Bahkan konflik terakhir dengan Hamas pun, Amerika Serikat ini kirim kapal induknya dan armada militer ke Mediterania. Artinya, setiap kali Israel itu dalam bahaya besar, Amerika Serikat itu pasti turun, dan itu sudah menjadi pola dalam dunia ini. Kemudian yang kedua, Amerika Serikat ini punya kepentingan strategis langsung di kawasan. Pangkalan militer mereka itu kan tersebar di Timur Tengah, dari Qatar, Bahrain sampai Kuwait. Jadi wilayah ini itu merupakan pusat energi dunia. Jika misalkan nanti perang ini melebar dan Iran itu mengancam Selat Hormuz atau Laut Merah nantinya, maka jalur pasokan minyak global itu bisa lumpuh. Amerika Serikat itu tentu akan bereaksi keras, bukan karena ingin cari perang ya, tapi karena stabilitas energi dunia itu adalah urat nadi ekonomi mereka. Satu gangguan kecil saja itu bisa picu krisis global, dan Amerika Serikat itu gak akan tinggal diam. Ini merupakan salah satu hal yang mendorong untuk kemungkinan Amerika Serikat itu ikut campur dalam konflik Israel ini. Dan kemudian yang ketiga, kalau kita lihat dari sudut pandang Washington, Iran ini kan adalah musuh utama mereka ya. Negara sponsor kelompok perlawanan seperti Hizbullah, Hamas, dan milisi-milisi ahlinya. Iran juga pernah menyerang pasukan Amerika secara tidak langsung di Irak dan Suriah. Bahkan di tahun 2024 pun kemarin, Iran itu menyerang langsung wilayah Israel dengan rudal dan drone yang sangat mati-matian. Bahkan kemarin itu sedang melakukan serangan yang sangat signifikan sekali. Ini sebuah eskalasi besar yang membuat dunia itu terpaku. Amerika Serikat itu tidak akan membiarkan ini terus berkembang tanpa batas nantinya. Jika satu serangan itu menghantam pasukan atau pangkalan mereka, maka keterlibatan militer penuh Amerika Serikat itu bisa dianggap sah nantinya. Dan jangan lupa, ini ada kaitannya dengan tekanan politik dalam negeri Amerika Serikat. Lobby pro-Israel di Kongres seperti AIPAC ini sangat krusial. Itu tidak bisa terlihat lemah terhadap musuh-musuh Israel ini. Tekanan publik dan elit politik di Washington ini bisa mendorong nantinya atas keterlibatan Amerika Serikat jauh lebih cepat dari yang kita perkirakan. Ini bukan semata-mata soal strategi militer saja, tapi ini juga tentang citra politik dan arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat ke depannya nantinya. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi di lapangan saat ini tanda-tandanya makin jelas. Amerika Serikat sudah kirim kapal induk, bentuk koalisi untuk melindungi jalur pelayaran, dan membalas serangan terhadap pangkalan mereka di Irak dan Suriah. Mereka mungkin belum menyatakan perang, tapi secara de facto mereka sudah ada di medan konflik ini. Tinggal tunggu momen krusial saja. Satu serangan yang cukup besar dan Amerika Serikat itu bisa terjun total ke medan perang nantinya. Jadi pertanyaan bukan lagi apakah Amerika Serikat itu mungkin untuk ikut campur, tapi pertanyaannya itu berubah. Kapan dan seberapa besar keterlibatannya nantinya. Dan begitu itu terjadi, dunia bukan lagi berbicara tentang Timur Tengah saja. Kita bicara soal ketidakstabilan global. Naiknya harga minyak, inflasi dunia, potensi konflik antar blok, dan ya, bahkan kemungkinan pecahnya perang dunia versi baru nantinya. Dan di tengah semua itu, negara-negara berkembang seperti kita, Indonesia, itu bisa jadi korban pertama yang goyah. Bukan karena bom, tapi karena ekonomi dan politik yang runtuh dari dalam. Sekarang coba kita bayangkan sejenak. Amerika Serikat itu masuk
ikut campur dalam konflik Iran dan Israel ini. Iran digempur, terus Amerika Serikat masuk perang, Iran digempur mati-matian nantinya, dan balasannya apa nantinya jika misalkan Amerika Serikat itu menyerang Iran? Maka Iran itu tidak akan main satu kartu andalannya saja. Iran akan melakukan blokade Selat Hormuz, bayangin. Ini bukan gertakan kosong biasa ya. Karena lewat selat sempit ini, lewat Selat Hormuz ini, sekitar 20% ekspor minyak dunia itu melintas setiap harinya. Negara-negara kaya minyak di Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Iran, mereka sangat bergantung jalur ekspor ke daerah itu. Jadi begitu Iran nanti menutup selat itu, atau bahkan cuman mengganggu pelayaran tanker minyak nanti, maka harga minyak dunia itu bisa meledak dalam hitungan hari. Dan ini bukan cuma soal harga di SPBO naik, kenaikan harga minyak ini punya efek domino ke semua ini. Biaya produksi naik, distribusi logistik terganggu, dan akhirnya barang-barang kebutuhan pokok ikut mahal. Yang paling merasakan ini semua ya tentu adalah negara-negara berkembang, termasuk Indonesia ini. Apalagi ketika kita tuh masih bergantung pada impor energi dan BBM. Bisa-bisa subsidi itu jebol, nilai tukar ambruk, dan ekonomi dalam negeri itu ikut gonjang-ganjing nantinya. Dan yang lebih rumit, ketika harga energi ini naik, maka negara-negara besar itu akan mulai berebut pasokan. Ini artinya negara kaya akan mengembangkan stoknya sendiri dan negara miskin itu bisa ditinggal gigi jari. Jadi kalau Amerika Serikat itu ikut campur dan memperparah konflik ini, dia sebenarnya gak cuma menyerang Iran, tapi juga menggoyangkan keseimbangan energi global yang selama ini jadi fondasi stabilitas ekonomi dunia. Dan sayangnya dunia saat ini sedang terlalu rapuh untuk menghadapi guncangan besar macam itu. Sekarang kita masuk ke babak yang lebih berbahaya, yaitu adalah konflik blok barat melawan blok timur. Ini saya sering bahas di video-video saya sebelumnya. Karena ini sangat penting sekali dan ini sangat urgent sekali. Karena kalau Amerika Serikat itu benar-benar ikut campur langsung dalam perang Iran dan Israel ini, yang terancam itu bukan cuma stabilitas Timur Tengah, tapi juga keseimbangan kekuatan dunia. Kenapa bisa begitu? Karena gini, Iran itu kan bukan sendirian. Di belakangnya itu akan ada Rusia, Tiongkok, yang selama ini secara diam-diam dan kadang terang-terangan pasang badan untuk menghadapi hegemoni Barat. Di video saya sebelumnya, saya sudah jelaskan semuanya. Bahwasanya Rusia itu sang penyuplai senjatanya dan Tiongkok itu merupakan sang penyelamat ekonominya. Jadi dua negara besar itu berada di belakang Iran. Bayangkan skenario-nya gini nantinya. Jika misalkan Amerika Serikat itu benar-benar akan menggempur Iran nantinya, Tiongkok itu gak akan tinggal diam. Mereka bisa saja bantu Iran secara ekonomi, menyuplai komponen teknologi, atau minimal membeli minyak Iran dalam jumlah besar pakai yuan. Rusia ini juga bisa ikut main nantinya. Rusia itu bisa ngirim rudal, ngirim drone atau sistem pertahanan seperti yang mereka pasok ke Suriah dulu. Dan bisa juga, ini bisa lewat jalur proksinya nantinya, mendukung kelompok-kelompok bersenjata Syiah yang ada di Irak, Lebanon, dan Suriah untuk menyerang kepentingan Amerika Serikat di kawasan nantinya. Efeknya, Timur Tengah itu jadi panggung perang proksi antara kekuatan global. Sama seperti kayak di Ukraina dulu. Tapi kali ini di jantung dunia energi. Yang bikin ini tambah panas, itu adalah BRICS dan G7. Ini sedang dalam tensi tinggi sekarang. Dunia, itu kan kita tahu semuanya, bahwasanya dunia sekarang itu sudah terbagi menjadi dua. BRICS itu masih agresif memperluas pengaruh mereka, sementara G7 itu merasa posisi mereka itu mulai digeser. Nah, keterlibatan Amerika Serikat ini di perang Iran-Israel itu bisa dianggap oleh Rusia dan Tiongkok sebagai manuver imperialis klasik, memakai konflik regional untuk mempertahankan dominasi global. Dan ini jadi alasan bagi kedua negara itu untuk meningkatkan aliansi mereka, baik di bidang militer, ekonomi, maupun politik global. Kalau ini terus berlanjut, yang kita hadapi itu bukan cuma perang Timur Tengah, tapi potensi konflik terbuka antara blok kekuatan dunia. Dan ketika dua kekuatan raksasa, Amerika Serikat dan aliansinya itu berhadapan dengan Rusia dan Tiongkok, dunia bukan lagi dalam posisi netral, dunia dipaksa memilih sisi. Dan di titik itu, perdamaian bukan cuma mahal, tapi bisa jadi sudah tidak tersedia lagi. Dan Indonesia, maka kemungkinan besar, meskipun kita tuh netral sekarang, pada saat itu nanti, kita pasti akan berpihak. Kita harus memilih sisi mana antara G7 dan BRICS itu sendiri. Untuk detik sekarang, kita itu masih bermitra dengan BRICS. Maka saya katakan di sini lagi,
Oke, sekarang itu Indonesia netral. Tapi ada suatu saat nantinya, jika misalkan konflik dan ketidakstabilan global ini makin parah, maka Indonesia itu pasti mengikuti pada bridge itu sendiri. Pasti berpihak pada satu sisi. Itu pasti terjadi. Nah sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling menakutkan, tapi juga paling banyak dibicarakan. Apakah ini semua bisa jadi pemicu perang dunia ketiga atau tidak? Mungkin bagi sebagian orang ini terdengar kayak berlebihan, terdengar kayak mustahil. Tapi kalau kita lihat pola-pola eskalasi konflik global dari sejarah, semua perang dunia itu gak pernah langsung meledak besar dari awal, enggak. Mereka selalu dimulai dari konflik lokal yang melibatkan negara-negara besar secara bertahap, lalu menyebar tanpa kendali nantinya. Coba kita bayangkan skenario ini, skenario yang sedang terjadi ini. Amerika Serikat serang Iran, kemudian Hizbullah di Lebanon ikut menyerang Israel, lalu milisi Syiah di Irak itu menyerang pangkalan Amerika Serikat. Suriah nanti kembali jadi medan perang. Dan yang lebih berbahaya, Rusia mulai kirim bantuan militer ke Iran secara terang-terangan. Tiongkok di sisi lain mulai buka front tekanan di Laut Cina Selatan atau Taiwan dan memaksa Amerika Serikat untuk membagi fokus militernya. Nah, dari situ banyak negara itu mulai angkat senjata nantinya, baik karena tekanan politik, aliansi militer maupun dorongan ekonomi. Maka yang awalnya cuma konflik dua negara, ini bisa berubah jadi pertarungan global multifront. Jadi itulah yang disebut para analis sebagai efek rembetan geopolitik. Bukan karena semua negara itu memang ingin perang ya, tapi karena mereka itu merasa dipaksa masuk ke area. Gak ada negara-negara yang pengen perang dunia ketiga ini terjadi. Tapi semua negara ketika misalkan sudah terpaksa, maka jangankan perang dunia ketiga, perang dunia keberapapun mereka akan lawan karena sudah terpaksa. Karena kalau misalkan tidak, mereka akan tertinggal, terancam atau bahkan kehilangan pengaruh di dunia ini. Intinya, jika Amerika Serikat itu ikut campur dalam menyeret Rusia serta Tiongkok dalam konfrontasi terbuka ini, pertanyaannya tentang perang dunia ketiga itu bukan lagi soal mungkin atau tidak, tapi soal seberapa cepat skenario itu bisa terwujud. Dunia sedang duduk di atas tumpukan mesin, dan satu percikan kecil itu bisa membuat semuanya itu terbakar. Bukan dalam hitungan tahun, tapi bisa dalam hitungan minggu nantinya. Jadi itu dampak jika misalkan Amerika Serikat itu ikut campur dalam Iran dan Israel ini. Bagaimana menurut kalian mengenai ini semua? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa eksklusif.